Pernah nggak sih kalau makin hari kita merasa bahwa makin banyak kejahatan terjadi di sekitar kita? Bentuknya pun beragam. Kalau dulu kita sering mendengar pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan, sekarang kita juga lebih sering mungkin mendengar cyberbullying, penipuan online, anak yang melakukan penusukan kepada temannya sendiri, remaja yang memutilasi temannya setelah terinspirasi sebuah film, atau bahkan ayah kandung yang memperkosa anak perempuannya sendiri. Hal itu kadang membuat geleng-geleng kepala dan ngelus dada. Kok bisa ya? Nah, ada salah satu karya sastra klasik yang membahas kenapa seseorang melakukan tindakan kriminal. Crime and Punishment atau Kejahatan dan Hukuman karya Dostoevsky. Novel ini bercerita tentang seorang mahasiswa bernama Raskolnikov yang membunuh seorang lintah darat, Alyona Ivanovna. Ia menghantam kepala rentenir itu dengan kapak. Dalam sekali tebasan, perempuan itu kehilangan nyawanya. Saat melakukan aksinya, Raskolnikov lupa menutup pintu sehingga ada saksi mata yang melihat. Lizaveta Ivanovna, adik tiri dari Alyona Ivanovna, hanya bisa tercengang saat melihat jasad kakaknya. Alyona juga dibunuh dengan kapak dalam sekali tebasan. Raskolnikov meninggalkan TKP tanpa meninggalkan petunjuk apapun sehingga polisi yang mencoba menyelidiki kelimpungan memecahkan kasusnya. Nah, disinilah letak kecemerlangan Dostoevsky dalam menulis, hingga banyak pemikir besar berpendapat bahwa ini bukan novel bergenre crime, namun novel dengan aliran psikologis yang sangat kental. Porfiry Petrovich, deputi kepala polisi yang kesulitan mengungkap pelaku pembunuhan tersebut, justru mengajak diskusi Raskolnikov mencari pelakunya. Porfiry menganggap bahwa status Raskolnikov yang seorang terpelajar dapat membantunya menguak kasus. Dengan kata lain, polisi yang meminta bantuan si pembunuh untuk menyelesaikan kasusnya. Aksi kucing-kucingan tak terelakkan di sini. Polisi pun salah tangkap. Seorang tukang cat dijadikan kambing hitam karena polisi tidak bisa menemukan bukti siapa pembunuh sebenarnya. Mengapa ya semua tindak kejahatan sulit dirahasiakan dan gampang terbongkar? Dan mengapa semua tindak kejahatan selalu meninggalkan bukti? Menurut Raskolnikov, sebab utamanya adalah pelaku itu sendiri. Hampir setiap pelaku kejahatan lupa menahan diri dan kurang antisipatif. Padahal, tindak kejahatan membutuhkan ketenangan dan ketelitian. Nah, terus, kenapa kita harus membaca Crime and Punishment atau Kejahatan dan Hukuman karya Dostoevsky? Nah, yang pertama nih, novel ini menjadi rujukan sastrawan berpengaruh, termasuk para penulis lain yang karyanya dijadikan film. Di dalam negeri, sastrawan Eka Kurniawan banyak terpengaruh oleh Dostoevsky. Di luar negeri, ada Caroline Kepnes, penulis novel You yang karyanya ditayangkan di Netflix series. Shonda Rhimes, pemikir bebas sekaligus produser film Inventing Anna yang kemarin sempat viral. Dan meskipun novel ini bergenre kriminal, banyak pengamat sastra mengatakan kalau buku ini sebenarnya tentang psikologi, tepatnya buku yang membahas kejiwaan manusia. Sehingga membaca novel ini sedikit banyak akan membekali kita dengan pemahaman tentang kejiwaan manusia. Kemudian yang kedua, kalau kalian berprofesi sebagai aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, atau bahkan pekerja sosial, novel ini bisa memberikan alternatif cara pandang melihat kejahatan dan mencari akar masalah. Di Indonesia sendiri, kemiskinan masih menjadi faktor mayoritas seseorang melakukan tindakan kriminal. Berikutnya, kalau kalian bekerja di luar penegak hukum, novel ini juga berguna untuk kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya, bagaimana menghadapi orang yang putus asa, depresi, atau bahkan penanganan ketika gangguan-gangguan kejiwaan itu terjadi pada kita. Setidaknya kita memiliki bekal pengetahuan mengatasinya. Yang terakhir, last but not least ya, bukan hanya jurusan sastra atau literatur,
Beberapa kampus ternama dengan jurusan keagamaan juga mewajibkan mahasiswa membaca novel ini. Misalnya di St. Thomas University di Amerika. Alasannya, novel ini syarat akan bagaimana bersikap terhadap sekitarnya. Nah, di balik segala kelebihan novel ini, sayangnya ada beberapa kekurangan dalam buku ini. Buku Crime and Punishment di Indonesia sendiri diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Yang saya miliki kebetulan adalah cetakan keduanya, terbitan Februari 2016. Banyak tulisan di dalamnya yang nggak sesuai pedoman umum bahasa Indonesia, atau yang tahun ini kembali berubah menjadi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Beberapa kalimat juga nggak konsisten, misalkan penggunaan nafas dan napas. Dan beberapa kalimat lain yang seharusnya memiliki bentuk baku. Nah, kemudian akurasi nama karakter juga tidak sesuai dengan karya aslinya. Sebagai penikmat sastra, hal yang kayak gitu tuh tentu annoying banget ya. Tapi ukuran buku yang enak digenggam dan ringkas membuat saya pribadi bisa membawa buku ini kemana saja dan membacanya kapan saja. Nah, kira-kira itu alasannya. Kalau menurut kalian, kenapa ya orang bertindak jahat?